Lord has forgiven you. And my challenge! Hai guys, selamat datang di Des Movie. Kali ini kita bakalan membahas sebuah film gangster yang beda banget dari yang lainnya. Bayangkan kombinasi kekuatan akting dari Leonardo DiCaprio, Liam Neeson, Cameron Diaz, dan Daniel Day-Lewis dalam satu layar. Film yang mengisahkan perseteruan antar geng di New York ini dijamin akan membuat adrenalin kalian bergejolak dan meronta-ronta. Yuk, simak ulasan lengkapnya. Pada tahun 1840-an, Amerika sedang tenggelam dalam perang saudara yang memakan sangat banyak korban. Ketika itu, wilayah Five Points di New York adalah sebuah distrik dajjal, tempat di mana tindak kekerasan dan kejahatan, prostitusi, pencurian, dan pembunuhan berlangsung secara terang-terangan. Polisi serta para pejabat korup lumpuh dan tak mampu berbuat apa-apa. Dan kenyataannya, penguasa kota ini di bawah kendali geng-geng jalanan yang brutal. Sebut saja The Bowery Boys, The Short Tails, The Plug Uglies, 40 Thieves, The Frog Hollows. Namun dua geng besar yang menguasai Five Points adalah lawan bebuyutan yang saling bentrok dalam perebutan kekuasaan. Di satu sisi ada The Natives, dipimpin oleh William Cutting alias Bill the Butcher, seorang pria angkuh berdarah dingin yang mengklaim sebagai penduduk asli Amerika meskipun kenyataannya banyak dari anggotanya adalah keturunan imigran. Di sisi lain terdapat The Dead Rabbits, geng yang terdiri dari para pendatang Irlandia yang melarikan diri dari kelaparan dan wabah, dipimpin oleh pendeta karismatik Valon. Kedua kelompok ini menganggap diri mereka yang terkuat dan perseteruan mereka terus memanas hingga mencapai titik didih. Untuk menentukan siapa yang benar-benar berkuasa di Five Points, mereka sepakat untuk menyelesaikan konflik mereka dengan cara paling brutal, tawuran besar. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dan menguasai wilayah tersebut? Dan inilah Gangs of New York. Pada tanggal 6 Februari 1846, pendeta Valon bersama putranya yang bernama Amsterdam tampak memimpin pasukan dan orang-orang andalannya seperti Happy Jack, Blonde, Hellcat Maggie menuju ke medan pertempuran. What's the battle? Natives against the dead rabbits. Di pintu keluar, seorang pria tinggi besar bernama Mong menunggu mereka. Are you with us or not? For the last time, Valon, I'm with you if the money is right. I'll give you 10 or not. 10 per notch. Sesampainya di lokasi, muncullah Bill, diikuti pasukan The Native yang jumlahnya jauh melebihi mereka. Namun jangan gentar dulu. Segera sesudah itu muncullah The O'Connell Guard, The Plug Uglies, The Chichester, The Short Tail, serta geng 40 Thieves yang bergabung bersama Death Rabbit. Kekuatan pun kini berimbang. Ground to settle for good and all! Pertempuran pun pecah. Amsterdam menyaksikan dari kejauhan saat Bill dengan licik mendekati ayahnya. Bill memanfaatkan kelengahan Valon dan menusuknya dengan kejam. Valon tumbang dan dalam kepanikan, Amsterdam berlari menuju ayahnya. Dalam detik-detik terakhirnya, Valon dengan sisa kekuatan mengajarkan putranya arti sejati menjadi seorang pria. Dia memaksa Amsterdam untuk menatap wajahnya saat Bill mengakhiri hidupnya. Momen tragis dan menegangkan ini membekas dalam ingatan Amsterdam, membuatnya bertekad untuk membalas dendam. Setelah pertarungan berakhir, Bill memerintahkan agar jenazah Valon dikuburkan dengan penuh hormat. Sementara Amsterdam diserahkan ke panti asuhan, membawa kenangan penuh dendam yang terus membara di hatinya.
16 tahun kemudian, Amsterdam yang sudah berusia 21 tahun kembali ke Five Points. Nyaris tak seorang pun yang mengenali di sana, kecuali Johnny Sirocco, teman masa kecilnya. Johnny menceritakan kalau sejak peristiwa itu Bill bukan hanya membubarkan Dead Rabbits, namun juga melarang semua orang menyebut namanya. Sesudah bubar, banyak anggota Dead Rabbits sekarang berada di bawah kendali Bill, termasuk Happy Jack yang jadi polisi korup, juga McGloin yang menjadi kaki tangan Bill. Belakangan Amsterdam juga menemukan fakta kalau setiap tahun Bill mengadakan acara peringatan kemenangannya dalam pertempuran di Five Points itu dengan meminum Comer yang terbakar menyala-nyala. Sebersih tekad muncul di hati Amsterdam. Ia harus membalas kematian ayahnya dengan menghabisi Bill tepat di hari perayaan di tengah tatapan orang banyak. Sama seperti ketika Bill menghabisi ayahnya di hadapan semua orang. Di jalan mereka bertemu dengan Jenny Everdeen, seorang pencopet sekaligus pencuri ulung yang sudah lama ditaksir Johnny. Dari pertemuan itu tampak muncul bibit-bibit ketertarikan antara mereka berdua. Tahu kalau tujuan Amsterdam adalah membalas kematian pendeta Vallon, Johnny pun membawa Amsterdam ke tempat Bill. Amsterdam, sir. Amsterdam. Di sana mereka juga bertemu dengan McGloin, mantan anggota Dead Rabbit yang karena sama sekali tak mengenali Amsterdam. McGloin justru mengejeknya sebagai pencuri sehingga keduanya berkelahi. Berkat perkelahian itu, Bill mulai menyukainya. Hingga Amsterdam berhasil masuk ke lingkaran dalam The Natives. Ia mulai diajak mengontrol wilayah Five Points, di mana ia bertemu dengan Happy Jack yang sedang menjilat sekelompok bisnismen kaya. Dan juga Monk yang terus memandangnya dengan tatapan aneh. Pada suatu malam diadakan pesta dansa, di mana Johnny yang naksir berat pada Jenny sangat berharap dia akan memilihnya sebagai pasangan dansa. Namun ternyata Jenny justru memilih Amsterdam, sehingga hal ini cukup membuat Johnny cemburu. Saat mereka berduaan di dermaga, Amsterdam menjadi kesal melihat kalung medali The Native di lehernya. Amsterdam bertanya kalau Bill memberinya medali sepenting itu, lantas apa yang sudah kamu berikan padanya? I'm interested in the butcher's leavings. Semakin hari Bill semakin merasa cocok dengan Amsterdam, di mana dia memberi kepercayaan penuh untuk mengelola arena judi tinju miliknya. Sementara Jenny yang merasa sakit hati dengan sengaja datang ke situ sambil menggandeng Johnny. Kepercayaan Bill pada Amsterdam mencapai puncaknya ketika dia berhasil menggagalkan upaya pembunuhan terhadap Bill di gedung teater. Di hadapan banyak orang, Bill menunjukkan rasa terima kasihnya dengan menundukkan kepala. Sebuah tindakan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya terhadap siapapun. Sementara itu, Amsterdam berlari ke belakang panggung. Terombang-ambing oleh kemarahan dan kebingungan, dia ingin menghabisi Bill dengan tangannya sendiri. Tetapi sekarang, untuk mencegahnya dari kematian di tangan orang lain, dia terpaksa menyelamatkan nyawa pria yang telah membunuh ayahnya. Konflik batin ini membakar tekadnya. Apalagi Monk yang ternyata tahu siapa jati dirinya, mengingatkan bahwa ayahnya tak pernah membiarkan orang Irlandia mati sia-sia. If you're not strong, you better be smart. Sengaja memanas-manasi. Malam itu Jenny datang dan merawat luka Bill dengan mesra. Tak tahan dengan apa yang dilihatnya, Amsterdam pun melabraknya. Is there anyone in the 5 Points you haven't fought? Calm down! Tanpa mereka ketahui, Johnny menyaksikan dari celah pintu. Larut malam itu, Amsterdam terbangun dan mendapati Bill duduk di dekat tempat tidurnya sembari terus menatapnya. Bill kemudian bercerita bahwa dia sudah menghabisi banyak orang, tapi hampir semuanya orang-orang tak berarti yang tak memberinya sensasi apa-apa. Orang hebat terakhir yang dihabisinya adalah pendeta Vallon 15 tahun lalu. Vallon pernah memukulinya sampai nyaris mati, tapi kemudian membiarkannya hidup supaya menanggung rasa malu. Bill menganggap insiden itu sebagai pelecut kekuatan dan kemauan untuk bangkit kembali dan memperjuangkan kekuasaannya di sini.
and bury them in his own blood. He was the only man I ever killed worth remembering. Seperti api dituangi minyak, mendengar kata-kata itu Amsterdam merasakan dendamnya berkobar. Ia pergi keluar dan melatih lemparan pisau. Esok, di tengah acara perayaan kemenangan pertempuran 5 Points, pisau itu akan menghabisi Bill di hadapan banyak orang. Malam perayaan pun tiba. Amsterdam menyusul semua orang yang sudah lebih dulu berkumpul di Chinatown Hall, tempat diselenggarakannya acara. Sementara itu, dihancurkan oleh rasa patah hati. Johnny diam-diam menemui Bill dan membeberkan rencana Amsterdam yang akan membunuhnya. Awalnya, Bill justru marah dan menganggap Johnny menjual fitnah. Namun alangkah terkejutnya Bill sesudah Johnny mengatakan kalau Amsterdam adalah putra Vallon. His name is Vallon! Di panggung acara, saat diminta menunjukkan keahliannya dalam melempar pisau, Bill mengajak Jenny naik ke panggung, di mana dia dengan sengaja melakukan lemparan-lemparan berbahaya untuk memancing kemarahan Amsterdam agar dia naik ke panggung dan berduel dengannya. Namun Amsterdam mampu menahan dirinya. Dia memilih menunggu momen saat ritual puncak tiba, di mana Bill bersiap-siap meminum whisky yang dipenuhi nyala api, sebuah simbol kemenangan dan penaklukan atas Dead Rabbits. In honor of Priest Vallon. Bill memberitahu semua orang bahwa Amsterdam adalah putra Vallon yang menyelamatkan hidupnya dengan maksud supaya bisa membunuhnya di lain waktu. Semua orang sudah mengira Bill pasti akan membunuhnya. Namun ternyata Bill hanya membakar wajahnya dan membiarkannya hidup supaya menanggung malu. He'll walk amongst you marked with shame. Jenny menyembunyikan dan merawat Amsterdam. Dia menunjukkan simpanan uangnya selama ini yang akan digunakan untuk membawa Amsterdam meninggalkan New York yang rusuh dan pergi ke California sesudah ia sembuh. Sempat terpikir untuk mengikuti ajakan Jenny, namun kata hati Amsterdam mendadak berubah saat Monk datang. Lelaki tangguh itu mengembalikan pisau cukur yang diambilnya sesaat sesudah ayahnya tewas di pertempuran 5 Points. Dengan pisau cukur yang masih ada bekas darah ayahnya itu, Monk secara tidak langsung mengingatkan bahwa ada hutang nyawa yang belum terbayar dan ada dendam yang belum terbalas. Tak lama, Amsterdam mengejutkan setiap orang dengan menggantung seekor kelinci mati di tengah alun-alun 5 Points. Tindakan ini jelas simbol tantangan sekaligus penghinaan bagi Bill the Butcher, sebab apapun yang berhubungan dengan Dead Rabbits adalah terlarang baginya. Dengan menahan amarah, dia pun menekan Happy Jack untuk menangkap Amsterdam. Namun, apa yang terjadi? Seluruh 5 Points semakin kaget saat esoknya melihat mayat Happy Jack tergantung di tengah alun-alun. Tindakan ini dibalas Bill dengan lebih kejam. Dia menancapkan Johnny hidup-hidup di pagar besi, sehingga dalam kesakitan, Johnny memohon agar Amsterdam menembaknya. Melihat ada perlawanan seberani itu terhadap geng The Natives yang selama ini menekan hidup mereka, orang-orang Irlandia pun datang bergabung. Lelaki, perempuan, besar kecil, tanpa gentar pasang badan saat The Natives bermaksud menyerang mereka sesudah Morgloin dipukuli di gereja. We'll come back when you're ready for us. And most feared by our enemies. Mengetahui orang-orang Irlandia semakin solid di bawah komando Amsterdam, politisi William Tweed yang semula randang-rendeng dengan Bill pun banting setir. Dia menawari Amsterdam imbalan besar untuk suara orang-orang Irlandia yang memilihnya. Tawaran itu disepakati dengan satu syarat, Monk dicalonkan sebagai sheriff. Have me looking as sober as my own grandfather. Right here, in these streets! To invading hordes of Hibernians! You go what you have earned by plucking application. Pada hari pencoblosan mereka memaksa orang-orang Irlandia datang ke TPS. Sebagian besar bahkan diakali untuk mencoblos 2 kali. Suara Monk pun menggelembung hingga mengalahkan calon dukungan Bill the Butcher. Tak terima dengan kekalahan ini, Bill pun mendatangi Monk. Let's see if we can resolve our grievances the democratic way. Bastard.
Tewasnya Monk karuan saja membuat seluruh orang Irlandia naik darah. Apalagi saat jenazah Monk lewat di depannya. Bill meludah seperti mengejek, sehingga dengan geram Amsterdam pun mendekatinya. Challenge. Challenge accepted. Bertepatan saat di kota New York sedang digelar draft lottery, alias pengundian bagi para pria untuk ikut wajib militer dan terjun ke medan perang, yang karena ada aturan timpang di mana orang-orang kaya dibolehkan bebas wajib militer asalkan membayar $300. Maka warga kelas pekerja yang miskin pun mengamuk memprotes keras ketidakadilan itu. Di Five Points, seluruh geng di New York berkumpul untuk menyepakati aturan pertempuran yang akan berlangsung besok pagi. When? Whenever you like. Weapons. No pistols. Good boy. Jenny yakin Dead Rabbits akan dihabisi oleh The Natives, di mana dia merasa tak sanggup jika harus melihat Amsterdam tewas di tangan Bill, sehingga ia memutuskan meninggalkan Amsterdam dan pergi ke California sendirian. Sementara kerusuhan akibat wajib militer dengan cepat meluas ke seantero kota, di mana seluruh warga miskin menyalakan lilin di jendela sebagai simbol dukungan mereka pada aksi menentang ketidakadilan. Akibatnya, saat pagi tiba, lautan orang miskin membanjiri jalanan dan mulai menyerang rumah-rumah orang kaya. Inilah kerusuhan terburuk dalam sejarah Amerika yang berlangsung selama 4 hari 4 malam, yang dikenal sebagai New York Draft Riot. Sementara itu, dalam perjalanan ke pelabuhan, Jenny dibegal oleh sekelompok orang. Tasnya dirampas sehingga ia pun batal ke California. Bersamaan saat pasukan tentara turun menghadapi para perusuh, di Five Points, geng-geng pendukung kelompok Dead Rabbits berhadapan dengan geng-geng kelompok The Natives. On your order, Valen. Di jalanan kota, tentara mulai menembaki para perusuh menyebabkan ratusan korban berjatuhan. Pada saat yang sama, di Five Points, Amsterdam mengangkat senjatanya, bersiap-siap memberi aba-aba menyerang. Namun sebelum tawuran benar-benar terjadi, ya, tentara yang mengira bahwa mereka adalah bagian dari kerusuhan pun membombardir Five Points. Puluhan orang tumbang dan puing-puing berserakan. Di tengah kepulan asap tebal, Bill dan Amsterdam saling serang. Hingga sebuah ledakan lain menjatuhkan mereka berdua. Perut Bill luka parah terkena pecahan peluru. Menyadari hidupnya segera berakhir, dia pun berkata, Thank God. I die a true American. sempat ragu apakah layak, apakah gentle menyerang lawan yang sedang terluka. Namun saat bayangan wajah sakaratul maut ayahnya melintas, Amsterdam pun segera mencabut senjatanya. Jenny kembali ke Five Points dan bersyukur menemukan Amsterdam masih hidup. Namun hampir semua teman-teman mereka telah mati. Didn't make no difference now. Di dekat makam Bill the Butcher yang berdampingan dengan makam pendeta Valence, Amsterdam menguburkan pisau cukur ayahnya sebagai tanda bahwa hutang nyawa telah terbayar Be lunas. like no one even knew he was ever here.